Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nuraini, nomor induk mahasiswa 2203049, mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen Ibu Sri Purwati. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pengertian jurnal. Jurnal adalah pencatatan transaksi keuangan secara sistematis milik suatu organisasi atau bisnis. Jenis-jenis jurnal. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal umum. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya. Kegunaan jurnal. Yang pertama, alat pencatatan untuk menggambarkan transaksi. Yang kedua, memberikan gambaran kronologis. Yang ketiga, agar posting bisa dilakukan satu orang. Yang keempat, memperkuat keterangan secara lengkap. Yang kelima, mengurangi tingkat kesalahan dalam posting. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi yang sejenis. Jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai catat. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang, secara kredit. Yang terakhir yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyertasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku pembantu adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tentang yang ada dalam buku besar. Akun adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T yang dibagi dua bagian, sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit sebagai alat untuk mengklarifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku perpasangan. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan posting. Dalam sistem manual, kegiatan posting memerlukan 4 tahap berikut ini. Yang pertama, pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyertasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Yang keempat, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutan semulanya. Fungsi buku besar pembantu yaitu mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan dalam buku besar. Yang ketiga, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak terkait. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca saldo. Yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Yang kedua, merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Fungsi neraca saldo. Yang pertama, fungsi persiapan. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi koreksi. Dan yang terakhir, fungsi monitoring. Manfaat neraca saldo. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Yang ketiga, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Penyebab kesalahan dalam neraca saldo. Yang pertama, salah dalam menyusunan neraca saldo. Yang kedua, salah dalam menentukan saldo rekening. Yang ketiga, salah mencatat transaksi dalam buku besar. Baiklah, itu tadi materi mengenai jurnal, buku besar, dan neraca saldo tadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.